Hujan dengan intensitas tinggi melanda wilayah daerah khusus ibu kota atau DKI Jakarta pada Minggu 7 November 2021 kemarin. Jumlah permukiman warga di DKI Jakarta terendam banjir bertambah. Titik banjir di DKI Jakarta bertambah dari sebelumnya 21 RT pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, kini menjadi 36 RT pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat Minggu kemarin. Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga mengkritisi jika banjir Jakarta bisa surut dalam waktu 6 jam, sebagaimana yang ditargetkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dengan kondisi saat ini, banjir Jakarta belum bisa akan surut dalam jangka waktu tersebut. Kondisi yang dimaksudkan, yakni soal sarana dan prasarana di Jakarta, termasuk sungai, sistem drainase, dan pompa milik DKI. Ketiga elemen tersebut dinilai belum mampu mempercepat surutnya banjir Jakarta. Nirwono menjelaskan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga harus bisa membedakan banjir dan genangan. Sebab kenyataan di beberapa daerah, banjir baru bisa surut setelah 4 hari, jika genangan rata-rata bisa surut dalam waktu 3 hingga 4 jam. Di sisi lain, dengan kondisi saat ini, drainase di Jakarta hanya mampu menampung air 100 hingga 150 mm per hari. Meski demikian, Pemprov DKI bisa saja merealisasikan target tersebut bila kapasitas pompa ditingkatkan. Dengan penambahan dan peningkatan kapasitas pompa, target banjir Jakarta bisa surut dapat terwujud. Curah hujan di Jakarta bisa saja terus meningkat, mengingat fenomena alam La Nina yang bisa menimbulkan hujan ekstrim hingga berdampak pada luapan air pada drainase Jakarta. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, banjir yang terjadi di Jakarta selama 2021 bisa kering lebih cepat dari biasanya, karena DKI memiliki target untuk menyelesaikan masalah banjir dalam waktu 6 jam. Seluruh jajaran bersiap, dan ketika kita berbicara tentang banjir, maka itu selalu ada kaitan dengan volume air hujan dan volume aliran air sungai. Jadi kita menetapkan target untuk setelah hujan berhenti, bila hujannya di atas 100 mm per hari, maka harus dipompa, dikeringkan, diberikan target 6 jam. Kalau di bawah 100 mm hujannya, maka seharusnya tidak terjadi banjir. Artinya ada sesuatu yang salah di dalam manajemen. Begitu juga dengan aliran sungai. Kalau aliran sungainya sudah kembali kepada titik normal, maka 6 jam sesudahnya. Nah, kalau aliran sungainya tidak turun-turun, ya otomatis banjirnya akan terus terjadi. Inilah pengendalian kita menggunakan target, dan tentu kita akan evaluasi terus apa yang membuat sebuah target tercapai dan apa yang membuat sebuah target tidak tercapai dalam rangka perbaikan terus-menerus. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi cuaca ekstrim selama seminggu ke depan, yakni 31 Oktober sampai dengan 6 November 2021. Sejumlah wilayah pun diminta mewaspadai kondisi banjir, termasuk Jakarta. Waspada Jakarta mulai banjir, itulah topik dialog kita pagi ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mencatat ada penambahan titik banjir yang sebelumnya menyebar di 21 RT di Jakarta Selatan, kini menjadi 36 titik. Lantas faktor apa saja yang menyebabkan Jakarta kembali dilanda banjir? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga. Mas Yoga, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Nansiti, apa kabar? Sehat selalu? Sehat selalu, alhamdulillah. Mas Yoga, dari pengamatan Anda, banjir yang terjadi di Jakarta kemarin, itu apakah airnya lebih cepat surut, seperti yang disampaikan Pak Anies? Benar, ya. Dari pantauan kami, praktis kemarin ada beberapa titik ya, yang lebih dari 6 jam, bahkan baru setengah malam itu baru surut ya. Artinya target 6 jam sudah terlewati ya. Artinya dengan demikian ini menjadi evaluasi bagi Pemprov DKI dan juga teman-teman di SDA untuk segera membenahi semua penyebab banjir, Mbak Nastiti. Kenapa? Ini kan baru awal
maksudnya awal bulan hujan ya. November ini baru belum mencapai puncak. Kita masih punya beberapa bulan ke depan yang perlu diwaspadai dengan lebih serius lagi. Nah, yang menarik begini, Mbak Danesti, dari pantauan kemarin itu ada 3 jenis banjir yang selama ini sudah kita ingatkan, tapi terwujud ya, artinya terjadi lagi. Yang pertama, perumahan yang ada di daerah Bintaro, Pondok Pinang, Petukangan Utara, dan juga Cipete Selatan itu lebih karena limpasan atau luapan kali Pesanggerahan. Ya, ini lebih kepada banjir kiriman ini yang pertama, yang sebenarnya juga terjadi setiap tahun. Yang kedua yang kami temukan juga yaitu banjir rob ya yang terjadi di daerah Penjaringan dan Pluit ya. Dan yang ketiga yang kami temukan juga yaitu banjir lokal, yaitu pemukiman ataupun jalan yang jauh dari sungai tetapi terdampak banjir, dan ini lebih karena sistem saluran air atau drainase buruk. Kebetulan kami memantau kemarin sore itu berada di sekitar Blok M. Beberapa titik yang sebelumnya tidak pernah banjir ya, ternyata terdampak banjir juga, Mbak Nasiti. Contoh paling dekat adalah di daerah Jalan Dharma Wangsa ya, yang mencapai angka 2 sampai 30 cm pada siang harinya. Pada saat puncak hujan itu bahkan lebih di atas 40 cm. Kemudian di Jalan Panglima Polim itu juga terdampak banjir. Jadi ada beberapa titik baru, terutama di daerah jalan yang sistem saluran drainasenya buruk. Dan ini kalau tidak segera diantisipasi. Panglima Polim, Jalan Panglima Polim. Ya. 2 titik itu kan bukannya yang banjir yang dulu Mas Yoga juga pernah klasifikasi yang 5 tahunan itu juga mereka sempat banjir juga kan? Apakah ini kemudian karena ada rob juga ada banjir lokal, artinya intensitas hujan di Jakarta juga sedang tinggi-tingginya? Apakah itu yang membuat akumulasi sehingga 2 titik daerah itu juga akhirnya kena banjir juga? Ya, kalau daerah-daerah yang tadi saya sebutkan justru sebenarnya lebih kepada saluran drainasenya yang buruk, Mbak Danasti ya. Jadi titik-titik yang sebenarnya kalau itu saluran drainasenya dibenahi, maka bisa mengurangi paling tidak genangan ya. Nah, ini yang menurut saya jadi catatan bagi Pemprov DKI, harus mewaspadai segera titik-titik, jangan fokus di titik-titik yang selama ini menjadi langganan banjir, tapi juga fokus daerah-daerah yang memang ada penambahan titik banjir. Kalau Kemang misalnya, kemarin kan juga banjir juga ya. Kemang kita tahu daerahnya dekat Kali Krukut misalnya. Dan sistem drainasenya juga masih buruk, sehingga tidak heran dalam waktu sejam 2 jam saja terjadi genangan 30 sampai 40 cm untuk daerah Kemang ya. Tahun lalu juga terdampak banjir ke daerah Kemang. Jadi ada beberapa daerah yang sebelumnya memang langganan banjir, tapi juga muncul titik-titik baru yang sebelumnya justru tidak pernah banjir. Nah, ini menurut saya yang harus diwaspadai karena kita baru di awal musim penghujan ini, Mbak Nasiti. Artinya warga harus lebih waspada lagi untuk 3 bulan ke depan. Ya, diprediksi oleh BMKG sampai Februari tahun depan itu puncak hujannya masih akan terus terjadi. Mas Yoga, di sini kan Pemprov DKI juga bukannya tidak berbuat apa-apa begitu menjelang musim hujan kan kemarin misalnya sudah ada aksi grebek lumpur dan itu juga cukup masif mengeruk sedimen sampah di sungai-sungai, di waduk di 5 wilayah di DKI Jakarta. Kemudian di hilirnya juga membangun tanggul pantai di darat mengurangi penyedotan air tanah. Itu masih kurang cukup. Betul. Jadi pertama tentu kita apresiasi yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI ya, Mbak. Tetapi yang sering kali saya sampaikan, beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI ini sebenarnya bukan menyelesaikan akar persoalan banjir ya. Contoh tadi grebek lumpur. Grebek lumpur harusnya dilakukan sepanjang tahun ya. Tetapi kalau kita lihat dari banjir yang kemarin, ini juga terbukti tidak terlalu efektif grebek lumpurnya ya, karena banyak saluran juga yang ternyata tidak berfungsi dengan baik, terlebih karena kapasitasnya juga tidak memadai. Satu. Kemudian yang kedua yang kita temukan juga pembangunan drainase vertikal misalnya, sumur-sumur resapan air ya. Ini juga terbukti tidak terlalu efektif untuk daerah-daerah yang selama ini menjadi genangan banjir ya. Kemudian yang ketiga yang kita amati juga pemasangan alat pencatat curah hujan di 267 kelurahan. Ini kan hanya mencatat sebenarnya, bukan istilahnya mencegah apalagi memitigasi bencana banjirnya. Yang keempat yang kami temukan pompa ya. Untuk daerah-daerah langganan banjir pada saat hujan deras pompa tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi pompa itu baru bekerja setelah hujannya reda. Nah, ini juga menjadi catatan seandainya pada puncak musim hujan nanti berhari-hari kita hujan, praktis pompa juga tidak akan membantu. Nah, ini yang sebenarnya kami kasih catatan bahwa apa yang sudah dilakukan selama ini tidak menyelesaikan akar persoalan banjirnya. Jadi tidak ada pembenahan sungai misalnya ya. Tidak ada upaya rehabilitasi saluran airnya gitu yang terbukti kemarin juga menjadi penyebab banjir. Tidak ada upaya untuk lebih serius lagi untuk merevitalisasi situ danau umpeng waduk yang ada misal. Jadi ini yang menjadi penyebab salah satu kenapa masih ada daerah-daerah yang banjir. Nah, yang kami khawatirkan karena belum adanya 3 PR besar itu, maka di puncak musim hujan akan menjadi catatan jika terjadi banjir yang lebih luas dan lebih lama lagi, Mbak.
Ketika banjir terjadi di awal 2020, Mas Yoga, kita juga sempat dialog mengenai hal itu. Ada perdebatan antara Menteri PUPK, Pak Basuki waktu itu dengan Pak Anies yang mengatakan bahwa Pak Basuki bilang bahwa ini memang harus dinormalisasi sungai-sungai ini karena terkendala selama ini sempat mogok sekian tahun begitu tidak dilanjutkan. Tapi kemudian Pak Anies bilang bahwa enggak kok, penyebab banjir ini ada sungai yang sudah dinormalisasi, ada sungai yang belum dinormalisasi, toh akhirnya sama juga. Jadi bukan karena normalisasi atau naturalisasi sebenarnya penyebab banjir itu. Jadi apa yang bisa Anda tangkap dari situ? Ya, ini sebenarnya menjadi hal yang memprihatinkan ya. Dalam konteks ini sebenarnya yang kita rekomendasikan adalah pembenahan sungai ya. Soal itu mau dinormalisasi atau naturalisasi, prinsip dasarnya adalah sungai tadi harus dilebarkan, diperdalam kapasitas sungainya ya. Dan ini sebenarnya terbukti Mbak Nasiti pada tahun 2021 ya, awal 2021 banjirnya adalah banjir kiriman, yang terdampak adalah pemukiman seluruh bantaran kali. Berbeda dengan awal 2020 yang sebenarnya lebih kepada banjir lokal, lebih karena sistem saluran drainasenya yang buruk. Jadi ini juga sudah terbukti, dan dalam beberapa minggu terakhir ini yang kami amati di lapangan, dampak banjir semuanya terdampak di pemukiman yang dekat bantaran kali ya. Dan kemarin juga terbukti seperti pemukiman yang ada di bantaran kali Pesanggerahan. Artinya Pemprov DKI belum mengerjakan PR-nya untuk membenahi sungai-sungai yang ada di Jakarta. Nah, sayangnya sebenarnya ya sejak tahun 2012 sampai 2022 nanti pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, Pemprov DKI di eranya Pak Fauzi Bowo ya, dan juga Bank Dunia sudah menyepakati 4 sungai yang harusnya dituntaskan, yaitu Kali Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, dan Sunter. Yang sayangnya sejak 2017 program itu terhenti pekerjaannya lebih karena perbedaan konsep pendekatan. Jadi sebenarnya kita tidak mempermasalahkan mau normalisasi atau naturalisasi, tapi prinsip dasarnya sungai-sungai tadi harus dibenahi, dilebarkan, diperdalam gitu ya, sehingga kapasitas sungainya pada saat puncak hujan juga dapat maksimal. Kemudian sungai-sungai tersebut terhubung dengan situ danau embung waduk yang ada, sehingga limpasan air sungainya juga dapat dikurangi dengan signifikan. Nah, ini yang PR-PR seperti ini yang harusnya dikerjakan. Dan zaman Pak Foke kan sebenarnya juga sudah banyak yang kemudian penelitian menyampaikan bahwa sistem kanal itu sama sekali tidak terlalu efektif begitu ya untuk mengatasi banjir Jakarta, termasuk sistem polder. Jadi yang ingin Anda sampaikan Mas Yoga sekali lagi. Artinya kalau untuk mengatasi banjir Jakarta, supaya Pemprov DKI Jakarta ini mengerjakan PR-nya adalah dengan normalisasi atau naturalisasi dengan konsep apapun. Yang jelas ada dua itu, normalisasi atau naturalisasi, tidak bisa ditawar. Ya, itu yang pertama ya. Jadi harus ada pembenahan sungai, 13 sungai utama kita itu dibenahi supaya kapasitasnya meningkat. Kemudian terhubung dengan 109 situ danau embung waduk yang ada di Jakarta. Yang kalau situnya itu dikeruk, diperdalam, diperlebar juga akan menampung limpasan air hujan dan juga buangan ataupun limpasan dari sungai. Yang ketiga, saluran air ya. Saluran air kita ini kan hanya 100 mm per hari, Mbak. Kapasitasnya ya. Padahal kita tahu curah hujannya sudah mencapai 200 bahkan di angka 300. Artinya harus ada rehabilitasi saluran air. Dimensi saluran airnya diperbesar, kemudian juga terhubung dengan situ danau embung waduk yang ada, sehingga limpasannya tidak mengenangi jalan, tetapi mengisi situ danau embung waduk yang ada di Jakarta. Apalagi kita sudah ada rencana penambahan 20 waduk baru sampai dengan 2030 untuk DKI. Dan dari Kementerian PUPR sudah ada rencana penambahan 2 bendungan, yaitu Bendungan Ciawi dan Sukamahi, yang perlu segera dipercepat penyelesaiannya. Jadi harus ada sistem balancing ya, keseimbangan untuk penampungan air sehingga air tadi tidak mengenangi daerah-daerah seperti jalan maupun juga pemukiman. Nah, ini yang menjadi catatan yang harusnya dikerjakan secara bertahap sehingga pengurangannya juga berkurang secara bertahap. Sehingga tahun depan kita diskusi soal banjirnya berkurang, tetapi konteksnya lebih pada pemerataan pembangunan infrastruktur yang tadi sungai, situ danau waduk, dan saluran air. Dengan waduk yang ada saat ini berfungsi semua di DKI Jakarta ya, waduknya ya. Dengan waduk sekarang yang ada, tetapi tidak berfungsi optimal, Mbak Nasiti ternyata. Baik. Ya. Sekarang asumsi gini, Mas Yoga. Kalau nanti ada banjir kiriman dari Bogor, kemudian ada juga banjirop, ada semua, kemudian ada hujan di DKI Jakarta yang sangat tinggi sekalipun, ada 3 unsur ini yang akumulasi begitu sehingga terjadi banjir besar. Sebenarnya seberapa besar daya tampung semua waduk yang ada di DKI Jakarta ini untuk menjadi ceruk, untuk menjadi ember sementara untuk air-air limpahan itu?
Ya, secara teknis kalau situ dan waduk kita 109 ini dioptimalkan, ya minimal 30% itu sudah tertampung, minimal satu, ya. Kemudian jangan lupa di daerah Bodetabek, ya, di luar Bodetabek ini kita kan punya 208, ya, 208 situ dan embung waduk, antara lain seperti di Depok, Bogor, ya, Bekasi dan Tangerang. Artinya air yang masuk ke wilayah Jakarta juga akan tertahan. Ini pun juga akan berkurang secara signifikan 30%. Apalagi ditambah dengan adanya bendungan Sukamahi dan juga Ciawi yang akan mengerem pemasukan air ke sungai-sungai yang ada di Jakarta yang diprediksi mencapai angka 30%. Jadi kalau hitung-hitungan total airnya yang masuk ke wilayah DKI Jakarta itu tidak akan banyak. Nah, dengan demikian tentu akan membantu wilayah-wilayah seperti bandaran kali, ya, kemudian daerah-daerah pantai utara misalnya itu akan berkurang banjirnya secara signifikan. Jadi yang kita harapkan kalau itu dibenahi, kita akan melihat pengurangan banjir tadi secara bertahap. Ya, tentu kita nggak mungkin bermimpi dalam waktu 1 sampai 5 tahun bebas banjir misalnya, Mbak Nasiti, ya. Tetapi kita punya harapan pada tahun ke-10 misalnya, ya, itu berkurang secara signifikan, entah itu 30%, bahkan impiannya nanti 50%. Nah, ini sebenarnya target yang kita harapkan. Tetapi harus dikerjakan dengan serius, ya. Artinya siapapun gubernurnya, kebijakannya apapun harus fokus untuk membenahi sungai. Jangan kerjakan hal-hal yang tidak substansial, ya. Ini yang kami lihat banyak hal-hal yang dikerjakan yang tidak menyelesaikan akar persoalan banjirnya. Sementara dana yang dikeluarkan cukup besar, ya, sampai dengan triliunan rupiah, tetapi tidak fokus ke titik-titik penyebab banjirnya tadi, Mbak Nasiti. Ini sebenarnya kita coba ingatkan. Terlepas dari topografi Jakarta sendiri yang hanya berapa 8 meter di atas permukaan laut, lebih rendah dari jauh lebih rendah dari Depok, jauh lebih rendah dari Tangerang, dari Bekasi. Terlepas dari topografi Jakarta sendiri. Ya, jangan lupa 40% wilayah DKI Jakarta memang di bawah permukaan air laut sebenarnya, ya. Jadi artinya suka tidak suka juga akan terancam banjir rob sebenarnya. Yang kita hadapi kan itu sebenarnya. Nah, terlepas dari itu sebenarnya tadi optimalkan daerah-daerah tangkapan air dan daerah-daerah resapan air, ya. Kemudian jangan diizinkan pembangunan di dekat-dekat badan air. Ini yang sebenarnya kita ingatkan, ya. Kalau badan air ini istilahnya dipenuhi oleh bangunan, maka akan terdampak banjir secara signifikan. Ya, misal tadi perumahan di daerah cekungan air misalnya, yang banyak juga terjadi di daerah titik-titik beberapa daerah DKI Jakarta misalnya. Sudah tahu daerah cekungan itu pasti akan terdampak banjir, tetapi tetap diizinkan pemukiman, ya pasti akan terdampak banjir. Mau dipompa juga tidak akan selesai. Ya, jadi karena ini juga menjadi catatan. Kemang misalnya, Kemang ini kan salah satu upaya gagalnya penataan ruang, Mbak Nasiti, ya. Sudah tahu sebenarnya dalam rencana tata ruang itu daerahnya daerah resapan air, tapi kita lihat bagaimana pembangunan sangat masif di Kemang, ya. Sehingga hari ini kita lihat adalah dalam hitungan beberapa jam saja Kemang menjadi terdampak banjir. Padahal kalau kita lihat agak mundur tahun 1990 ke bawah, ya, sebelum pembangunan Kemang itu masif, daerah itu sebenarnya relatif aman dari banjir. Nah, ini juga menjadi catatan sebenarnya. Kalau daerah-daerah yang harusnya sebagai daerah resapan air itu kita genjot menjadi daerah yang terbangun. Nah, ini catatan-catatan kami yang harusnya fokus pemerintah DKI terhadap program penuntasan banjir. Jadi ini kita harapkan dalam teknis pembangunannya, entah itu di sungai, situ dan embung waduk, saluran air, penambahan ruang terbuka hijau sebagai resapan air, sampai dengan restorasi kawasan pesisir yang harusnya dilakukan. 5 langkah besar itu PR-nya sebenarnya, Mbak Nasiti. Kalau kita bicara drainase, Mas Yoga, ini kan sifat air mengalir ke daerah yang lebih rendah, ya. Kemudian mengalir kemudian ke laut, diserap tanah. Ke laut. Drainase itu kan kerjanya dari kemiringan wilayahnya. Topografi. Sementara Jakarta datar. Nah, bagaimana cara menjelaskan kalau drainase ini menjadi salah satu kunci atau solusi dalam mengatasi banjir Jakarta? Ya, jadi sebenarnya saluran drainase kita yang ada di Jakarta sekarang yang perlu dicatat adalah kapasitasnya dulu, ya. Kapasitas sekarang itu hanya mencapai 100 sampai 120 mm per hari, dengan lebar di lapangan itu paling lebar itu 1,5 meter. Itu daerah Sudirman Tamrin, ya. Artinya secara teknis tidak akan mampu menahan atau menampung kalau curah hujannya itu di atas tadi 100 sampai 120, apalagi kalau bicara 200 sampai 300. Nah, artinya dimensi saluran airnya yang pertama kali harus dilebarkan dulu supaya kapasitasnya besar, satu, ya. Kemudian yang kedua, saluran airnya kan harusnya terhubung dengan baik ke seluruh jaringan. Sementara kita mendapatkan data bahwa saluran air di DKI itu hanya 33% yang berfungsi dengan baik, yang terhubung dengan baik, ya. Berarti masih ada 67% saluran air yang tidak terhubung baik, yang kami temukan juga mampet, berhenti, ya.
Ini juga menjadi salah satu penyebab banjir, artinya perlu segera dibenahi. Yang ketiga, saluran drainase ini tidak hanya langsung dibuang ya, tetapi terhubung dengan seperti situ danau embung waduk, terhubung dengan taman-taman kota ya, untuk menampung apa? Untuk menampung limpasan air yang ada di saluran air. Ya, yang kalau kita lihat sekarang ini, sistem saluran drainase tidak terhubung dengan baik, akhirnya yang tergenang adalah jalan. Ya. Padahal di sekitarnya situ, ada danau, ada embung yang sebenarnya bisa dilimpaskan ke situ danau embung waduk terdekat, sehingga jalan tidak tergenang. Nah ini sistem ini yang tidak kami temukan. Contoh kasus yang kami lihat pantau misalnya, daerah Jalan Kuningan. Ya. Di daerah Jalan Kuningan ini misalnya, pada saat musim hujan seringkali jalannya tergenang. Padahal di situ sudah ada danau atau waduk Setiabudi 1-2 misalnya. Harusnya itu kan terhubung ke Waduk Setiabudi, karena pada saat Jalan Kuningan atau Rasuna Said tergenang, Waduk Setiabudi itu kosong. Gitu. Ini kan berarti ada sistem yang tidak terhubung dengan baik sebenarnya. Nah, ini PR-PR yang menurut saya perlu dilakukan evaluasi, rehabilitasi saluran airnya tadi, Mbak. Sistemnya tidak baik tadi, ini kita masih bicara tentang drainase, Mas Yoga ya. Karena karena kalau bicara Jalan Kuningan di Jakarta Selatan sini, itu waduknya sangat dekat sekali, harusnya bukan masalah. Untuk air segera mengalir ke situ. Betul, sangat dekat sekali di ujung ya. Ya, tapi kenyataannya tahun lalu daerah gedung KPK, terus kemudian dekat Pasaraya itu tergenang, gitu. Baik. Sementara saluran air yang kami amati di lapangan itu hanya selebar 1 sampai 1,5 meter di daerah Rasuna Said. Ya. Baik. Jadi selain dimensinya tidak besar, ternyata tidak terhubung dengan baik ke Waduk Setiabudi yang paling dekat dengan penampungan saluran air. Nah ini menurut saya PR-PR yang harusnya tidak terjadi. Ya, curah hujan masih akan tinggi sampai Februari tahun depan. Upaya apa yang bisa dilakukan saat ini? Apakah kemudian mengganti semua pompa yang Anda katakan tadi bekerja ketika air sudah surut? Atau apa yang bisa dilakukan segera untuk mengatasi curah hujan yang tinggi hingga Februari tahun depan? Tapi jawabannya ditunda dulu, Mas Yoga. Kami kembali usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Waspada Jakarta mulai banjir, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama pengamat tata kota, Mas Nirwono Yoga. Mas Yoga, bagaimana untuk mengatasi paling tidak langkah-langkah darurat yang harus segera dilakukan agar tidak terjadi lagi banjir yang seperti kemarin, mengingat BMKG memprediksi curah hujan tinggi itu masih akan melanda sampai Februari 2022. Kalaupun banjir tidak akan separah 2021 atau 2020 deh, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya tidak banyak ya, tidak akan banyak yang bisa dilakukan oleh Pemprov DKI mengingat waktu yang sudah mepet ya. Artinya yang akan kita kerjakan ini hanya dalam jangka pendek dan sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan kalau tadi Mbak Nasi ditanyakan ya. Apa boleh buat? Artinya kita harus punya skenario terburuk untuk menghadapi puncak musim hujan ini ya. Kalaupun ada yang bisa dilakukan itu paling tidak lebih pada penyediaan pompa-pompa mobile nanti yang bisa kita lihat ya, pompa-pompa mobile. Masalahnya pompa-pompa yang ada sekarang kenapa sih Mas Yoga? Ada 3 sekarang persoalannya. Yang pertama adalah kepada sistem perawatan dan pemeliharaan ya. Karena keanggaran DKI juga sangat terbatas sehingga tidak seluruh pompa itu dapat terpelihara dengan baik. Dan ini juga menjadi penyebab kenapa pada saat dibutuhkan pompa-pompa tersebut seringkali mati ya. Ini menjadi catatan, terutama untuk pompa-pompa yang permanen, Mbak. Ya, di daerah jalan terowongan, di underpass itu yang menjadi catatan banyak kami temukan pompanya seringkali mati pada saat dibutuhkan. Kedua, kalau banjir atau genangannya juga sudah tinggi menutupi jalan itu, pompanya kan juga ikut terendam. Ya. Jadi otomatis pompanya juga tidak akan bergerak ataupun bekerja seperti yang kita temukan di daerah Kemayoran tahun lalu misalnya. Ya. Yang ketiga yang tidak kalah penting bahwa pompa itu kan ada umurnya. Ya. Artinya selain ada perawatan maupun juga pemeliharaan, pada umur tertentu pompa-pompa tadi harus diganti. Nah ini menjadi beban bagi Pemprov DKI yang mengandalkan pompa-pompa. Sementara sekarang yang dilakukan adalah pengadaan pompa mobile. Ya. Pompa mobile itu pun juga hanya digunakan kalau pada saat di titik-titik tertentu hujannya sudah berhenti ya. Banyak kasus yang kami temukan juga pada saat hujan masih besar ya, bahkan sungai masih meluap, pompanya tidak dapat bekerja dengan optimal karena pompa itu sendiri kan juga ada batasan waktu kerjanya, kemampuan bekerja dengan optimal ya pada saat hujan sudah berhenti, apalagi kalau genangannya terlalu luas, pompa juga tidak akan banyak bekerja. Nah ini menjadi kendala-kendala kenapa pompa juga seringkali tidak bisa dalam tanda petik itu diandalkan 100% gitu. Jadi apalagi ini juga ketika curah hujannya apalagi ketika curah hujannya sangat tinggi sampai di atas 150 mm begitu ya. Mas juga sekarang sambil normalisasi atau naturalisasi tadi jalan, apakah dengan pembangunan drainase atau gorong-gorong yang katakanlah
masif dilebarkan atau masif lebih dalam gitu. Apakah itu juga bisa untuk mengatasi paling tidak instan dulu deh, dibikin drainase yang dalam dulu? Jadi gini sebenarnya, kita bisa melakukan banyak hal secara paralel sebenarnya. Ya, paralel itu artinya semua bekerja sama untuk membereskan. Ya, kalau tadi umpamanya sungai, jadi 13 sungai, kita sudah punya program 4 sungai. Jadi 4 sungai, Ciliwung, Pesanggaran, Angke, dan Sunteri tolong dilanjutkan dulu. Ya. Pada saat itu dilakukan, maka dilakukan juga rehabilitasi saluran drainase, terutama daerah-daerah jalan protokol, jalan utama itu tidak boleh tergenang. Nah, ini sebenarnya kesempatan bagus karena apa? Kebetulan juga Pemprov DKI kan sedang rajin-rajinnya merevitalisasi trotoar. Betul. Jadi tolong dengan saat revitalisasi trotoar, saluran airnya juga tolong itu dibenahi sekalian. Jadi jangan sampai trotoar yang sudah bagus dibongkar untuk perbaikan saluran air. Ini kan justru menunjukkan ketidakperpaduan ya antara Dinas Sumber Daya Air dan juga Dinas Bina Marga. Harusnya bisa sekarang ini dilakukan karena revitalisasi trotoar saya lihat juga lagi masif-masifnya dilakukan. Itu PR-nya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting, saluran air, sungai tadi harus terhubung dengan apa? Dengan situ, danau, embung, waduk yang ada ya. Contoh misalnya Pak Manasiti, ini juga kabar yang kurang bagus ya. Taman Waduk Pluit yang sudah direvitalisasi beberapa saat ini juga tidak terpelihara dengan baik karena apa? Tidak ada dana dari APBD. Berarti ini kan menunjukkan bahwa Pemprov DKI sendiri kurang serius merawat dan memelihara situ dan embung waduk yang sudah ada ya. Padahal kita masih punya 109. Kalau ini dioptimalkan ya, dikeruk, diperdalam, diperluas dan ditata ulang, kita punya kemampuan daerah tangkapan air yang luar biasa. Jadi anggaran yang ada tolong digunakan untuk hal-hal yang substansial. Jangan digunakan kepada hal-hal yang sebenarnya kita tahu itu tidak akan menyelesaikan masalah banjir. Jadi Mas Yoga, fokus anggaran. Mas Yoga mau bilang nggak usah bikin Formula E saja, nggak usah bikin Formula E untuk perbaikan banjir aja nih. Masyarakat dan teman-teman Kan bicara anggaran di situ kan banyak dialokasikan untuk Formula E. Betul. Ya, ini salah satu contoh saja. Ini kita berharap juga pansus banjir DPRD yang sudah pernah dibentuk itu, Mbak Nasiti, ini juga menjadi pengingat harusnya. Tolong, kan DPRD juga yang mengesahkan anggaran, Mbak. Ya, artinya kita titip kepada teman-teman DPRD dan juga teman-teman di Pemda DKI, tolong kalau menggunakan anggaran untuk menangani banjir, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Nah, ini menjadi catatan bagi seluruh pihak terkait. Ya, kita kan bisa menyarankan, tetapi keputusan ada di teman-teman DPRD dan Pemprov DKI. Iya. Kira-kira hutan beton kan nggak mungkin, infrastruktur beton yang sudah ada di Jakarta sekarang kan nggak mungkin dikutak-katak lagi. Apakah Anda juga masih optimis bahwa kita itu atau DKI Jakarta ruang terbuka hijaunya bisa mencapai 30%? Sekarang kan masih berapa? 9,89 ya? Ya, betul. Ya, sebenarnya dari penelitian kami terakhir, dari pantauan satelit ya, DKI itu masih punya potensi. Ini saya bilang potensi ya. Potensi ruang terbuka hijau publik sekitar 14-16%, Mbak Nasiti. Artinya jauh dari 30 dong, Mas. Ya, paling tidak lebih dari 20 ya. Kalau kita bicara tadi 9,98 ditambah 14 kan sudah di atas angka 20% sebenarnya ya. Kalau untuk RTH publik itu sudah melebihi ya. RTH publik kan 20%, RTH privat 10%. Artinya target menuju ke 30 itu bisa kita capai kalau itu dioptimalkan. Banyak ruang-ruang potensi ruang terbuka hijau yang tidak dioptimalkan sebenarnya, Mbak. Ini yang sebenarnya kita dorong untuk percepatan penambahan ruang terbuka hijau sebagai apa? Sebagai daerah resapan air sebenarnya. Saat musim hujan ini air itu dilarikan ke taman, ke hutan kota, tergenang tidak masalah. Karena dia tugasnya adalah menampung air untuk diresapkan secara alami. Jadi termasuk yang udah dilakukan oleh Pak Anies sebenarnya ada penghijauan kolong ini juga ya, kolong jalan tol dan kolong jembatan. Itu patut kita apresiasi juga, tapi alangkah baiknya kalau jadi jalur hijau jalan layang sebenarnya. Ya. Tapi alangkah baiknya kalau semua diseragamkan. Jadi di bawah jembatan, di bawah jalan tol ada jalur hijaunya, ruang terbuka hijau. Mas juga terakhir, kalau sejarawan Pak Restu Gunawan mengatakan bahwa permasalahan banjir ini dari zaman VOC belum selesai-selesai loh. Tapi apakah seperti Anda sampaikan tadi, apakah kita hanya bisa bermimpi Jakarta ini akan bebas banjir? Singkat aja Mas, terakhir. Ya, Jakarta bisa bebas banjir secara signifikan, secara bertahap ya. Tentu tidak dalam waktu singkat, tetapi tujuan itu sebenarnya bisa diwujudkan kalau Pemprov DKI fokus kepada pembenahan masalah sungainya,
pembenahan pada situ dan waduk, perbaikan saluran air, menambah ruang terbuka hijau, dan melakukan penataan ulang kawasan pesisir. Itu saja dulu yang bisa dilakukan oleh Pemprov DKI. Dan siapapun gubernur yang berhasil menekan banjir tadi dengan signifikan, dia akan dianggap sebagai gubernur yang berhasil memimpin kepala daerah. Jadi selama ini Gubernur DKI Jakarta belum ada yang berhasil? Belum, kalau ditanya itu sampai dengan sekarang belum ada. Semoga normalisasi atau naturalisasi berjalan lebih digiatkan lagi, karena kita tidak mau, kita sekarang masih menghadapi pandemi dan kasihan sekali korban-korban banjir yang harus merasakan itu begitu. Mas Yoga, terima kasih banyak telah bersama kami pagi ini. Sehat selalu, Mas. Bermanfaat. Ya, sehat. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda.